Ada kembali ke ini sore dan pemirsa kita lanjutkan kembali berbincang. Saya ke Pak Al-Khotot. Pak Al-Khotot, Anda menyerukan untuk pendukung paslon Prabowo Sandi menggunakan baju putih untuk memutihkan TPS. Di sisi lain Pak Jokowi juga menyerukan hal yang sama. Dua-duanya punya misi politik. Tidak khawatir akan terjadi gesekan di akar rumput, di TPS, saling cibir, saling hina, sehingga hal yang tidak kita inginkan terjadi. Insya Allah nggak terjadi ya, karena kita arahkan dengan program SAI, Subuh Akbar Indonesia, itu umat kita aja untuk sholat subuh dulu. Untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah serta keberkahan. Karena di zaman Nabi itu, beliau kalau mau mengirimkan apa istilahnya pasukan, itu selalu dari sholat subuh dulu. Demikian juga bisnismen waktu itu kalau mau kirim kafilah dagang itu juga dimulai dari subuh dulu. Ini yang saya baca dalam kitab syarah hadis ya. Oleh karena itu dari sini kami mengambil pelajaran, ya tentu sangat baik sebelum mencoblos, karena masalah mencoblos ini kan memilih calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan, ya kita mulai dari sholat subuh dulu, supaya ya jelas pasti berjamaah untuk dapat keberkahan dan untuk kebersihan hati. Semua pihak seperti itu, semua yang menganut agama Islam akan sangat baik untuk melakukan sholat berjamaah sebelum berangkat ke TPS. Pertanyaannya adalah ketika ada misi politik yang diemban ke dalam ruang TPS, kemudian ada juga identitas yang terungkap di sana dari pasangan nomor urut 01, bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan di antara keduanya? Jadi kita sudah pernah buktikan dalam reuni 212 bahwa aksi 212, reuni 212 yang ada di Monas, di Istiqlal ya, putih-putih semua. Nah pada waktu itu kan boleh dikatakan bergesekan dengan seorang mempelai, 2 orang mempelai pengantin ya di gereja katedral ya. Nah, tapi tidak terjadi gesekan, malah akhirnya sang pengantin ini malah dikawal oleh teman-teman yang berpakaian. Tapi yang jelas waktu itu tidak ada misi politiknya ya, 212 itu kan. Dan juga hajatnya berbeda loh Pak Al-Khotot, kan yang satu mau menikah, yang satu lagi punya hajat yang lain. Lah, jadi gini, kita harus tahu ya dalam Islam, politik itu harus didasari dengan kesucian agama. Tidak boleh hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Nah biasanya bentrok itu karena memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau kita dasari dengan dasar agama, insya Allah masalah nanti yang jadi... Politik itu nafsu tidak? Politik itu bagian dari nafsu tidak? Semua ada nafsunya, tetapi kalau didasari agama, maka nafsu itu dibimbing. Ada hadis Nabi begini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman Anda sebelum menjadikan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi kita nafsu politik, nafsu birahi, nafsu ekonomi, mari kita landasi dengan ajaran agama. Itulah maksud daripada SAI, Subuh Akbar Indonesia, putihkan TPS. Nah, oleh karena itu kita sediakan nanti makanan, minuman, rebusan, kacang rebus, jagung rebus dan sebagainya, dan siapapun tidak pandang kita persilakan, kita dengan penuh senyum. Urusan pilihan itu kan di dalam bilik TPS. Jadi kalau targetnya kurang dari 200 nggak apa-apa dong? Ya, target tetap 200, hasil bisa saja kurang, bisa juga lebih. Baik, saya ke Mas Adung jika demikian. Pertanyaan sama saya arahkan kepada Anda. Ketua Anda adalah Pak Yakut ya? Pak Yakut yang berafiliasi dengan PKB, yang jelas kita tahu PKB adalah pendukung paslon nomor 1. Bagaimana Anda menyatakan bahwa gerakan 4,7 juta ini bebas dari kepentingan politik? Ya, karena kita punya disiplin dan komitmen yang kuat terhadap keutuhan NKRI, keberlangsungan bangsa negara, dan itu mengatasi semua partai politik dan capres, caleg dan yang lain-lain. Jadi komitmen itu yang mendasari kenapa kita menggerakkan seluruh kader, seluruh anggota Ansor untuk Rabu Putih ini, gitu ya, untuk datang-datang berbondong-bondong ke TPS dan menciptakan suasana nyaman, damai, demokratis di TPS, guyup, gitu ya. Menciptakan berarti sebelumnya tidak tercipta begitu maksudnya, atau gimana? Ya kan tadi saya sebut tadi kan, maraknya hoax, maraknya fitnah, maraknya ujaran kebencian itu
kita tidak inginkan itu kemudian mempunyai efek yang buruk saat pemungutan suara di TPS begitu. Karena itu kita harus antisipasi itu dengan sama-sama datang ke sana, sama-sama kawal, sama-sama amankan begitu, sehingga tercipta suasana yang baik di TPS. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik, akan menarik. Keamanan seperti apa yang diharapkan? Karena sesungguhnya unsur keamanan sudah ada di situ, penyelenggara pemilu ada di situ, polisi ada di situ. Kan kita membantu polisi, membantu Bawaslu, membantu KPU begitu ya, di dalam menciptakan suasana pemungutan suara yang baik kan gitu. Dan selama ini juga masyarakat selalu diajak oleh pemerintah untuk turut serta mengamankan begitu ya. Jadi kan ya mengamankan tuh kan, misalnya kalau ada orang yang mau curang, tolong jangan curang. Kalau orang kok misalnya ada curang yang dimaksud seperti itu kan bisa jadi subjektif nanti harinya. Macam-macam kan, misalnya dia bisa saja yang orang yang dituduh curang adalah orang yang berbeda pandangan politik. Enggak, kan? Misalnya kan itu kan jelas ya, yang kan bisa normatif misalnya ya. Bawaslu kan juga punya ukuran-ukuran. Misalnya ada orang teriak, nanti pilih ini ya, padahal itu dari TPS itu kan curang, nggak boleh. Berarti kita harus ingatkan, nggak boleh begitu. Kalau penyediaan makanan dan lain-lain itu menurut Anda curang nggak? Ya namanya orang mau makan ya silakan aja. Tapi dari kubu pemenangan loh? Saya kira biasanya kan dibatasi oleh penyelenggara jaraknya supaya agak jauh, karena ini bisa berpengaruh terhadap pilihan seseorang kan begitu. Itu kan Bawaslu kan punya aturannya sendiri, KPU punya aturannya sendiri, dan kita taati saja gitu. Kalau soal orang mau makan, kadang-kadang di TPS juga ada penjual bakso, penjual. Ada titipan target nggak sih, Mas? Dimana? Untuk dari 01 nanti untuk mengamankan, tapi juga mengawal sesuai yang dikatakan oleh Pak Sandi? Enggak, kan kita ini gerakan yang independen. Kita ini gerakan ada titipan ini tidak, saya tanya? Titipan apaan? Titipan untuk juga bisa memenangkan begitu? Ya enggak lah. Kan tadi mengikuti kiainya. Loh, kalau itu kan itu sudah naluri ya sebagai santri. Baik. Kalau kiai punya hajat, itu diminta atau tidak diminta, kita biasanya harus dukung ya. Akan datang gitu. Misalnya kiai, ini tradisi pesantren gitu, tradisi santri. Jadi yang jelas identitasnya akan semakin berwarna dan kental, akan terlihat. Nah, yang diantisipasi adalah gesekan yang akan terjadi di bawah. Sehingga khawatirnya ketika pemilih mau berangkat, tidak jadi berangkat karena ada bajunya warna loreng-loreng, ada baju yang warna ini, ada baju warna itu. Bagaimana kalau dia menjamin ini tidak akan terjadi? Enggak akan lah, kan karena niatnya itu kan memang bukan kita untuk datang ke TPS untuk berantem atau mengintimidasi. Kita itu justru mengajak masyarakat, ayo kita gunakan momentum pemungutan suara ini dengan sangat baik, pilih sesuai hati nurani begitu kan, pilih caleg atau calon pemimpin yang bersih begitu kan, yang suci atau yang mendekati fitrah begitu. Baik, terima kasih Mas Adon dan juga Pak Al-Khotot sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.